enggak bertanggung jawab dengan hal itu, kita akan ditanya. Kita sekarang kan sebanyakan datang kepada cucu, gendong, oh ami, kenalan, buka buku. Bukan nggak boleh, tapi yang harus diutamakan adalah ajarkan kalimat-kalimat yang mendukung dia nanti tiba waktunya sudah dia pernah dengar Allahu Akbar. Ini namanya takbir Allah. Coba kamu Allah. Saya sering kasih anak-anak kecil umur 4-5 tahun. Kalau sekarang ini kemana kecil saya panggil. Coba ikutin aku. Allah. Bengong. Berarti nggak pernah mak bapaknya nggak familiar kalimat ini. Yang lebih familiar apa? Tadi diwape yang racun sama kan cium bibirmu dengan bibirmu. Saya datang ke saudara saya, anaknya sudah lahir umur 4 sudah sama. Coba dengerin aku. Allah Allah. Dia udah bisa bicara, tapi dia tidak mampu mengucapkan kalimat itu. Ketika yang sudah ngaji jamaah, fokuskan ke depan dan seterusnya. Ketemu anak, ketemu cucu, bilang kewajiban saya. Ajarkan dia wudhu. Nanti dia sholat sebelah kita, sholat sunnah. Sholat sunnah itu kapan saja boleh kecuali waktu yang diharamkan. Sholat sunnah mutlak namanya. Dan rangka memberikan pelajaran. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Proses pembiasaan itu kalau tidak dari kecil maka sampai tua berat untuk sholat. Hari kedua saya di sekolah ini baru sekitar 30% laki-laki yang sholat. Saya rayu saya ajak ya Allah 30% di antara mungkin berapa ratus, 600, 700, 600, 400 sesuai. Kalau semuanya 1000 lebih, hanya pantau yang laki-laki. Ya Allah, bikin tangan saya. Nah, jamaah Allah. Jadi ajarkan dia sholat. Umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Ngajarinya ketika bisa membedakan mana kiri gerakannya. Adapun bacaannya semenjak dalam perut maknya sudah diajarkan. Ayahnya membisikkan di perut maknya santai habis mandi tempelkan. Dek, ini ayah. Dia jawab, iyalah yang rendahkan malam-malam ini suaranya. Dek, ini ayah. Ya, dengerin ya, ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendengar karena pendengaranlah yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada bayi. Ayahnya sibuk mau ke ladang mau ke kebun direkam pakai HP. Maknya santai bukan lagi goreng tempe masak nasi bukan. Maknya santai habis mandi pagi duduk ditempelkan handphone dari perut. Dek, ini ayah. Kok suaranya lain ya? Ini rekam. Ayah kan lagi rekam. Ada nggak kita mengajarkan seperti itu? Tidak ada. Ya, kita hanya berpikir nantilah ngajarin sholatnya kalau sudah SD, udah telat, maka berat mereka bisa mendirikan sholat karena pembiasaannya sudah lewat waktunya. Yang kata para ulama mulainya bacaan dari dalam perutnya, gerakannya umur sekitar 2-3 tahun ketika dia sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri. 7 tahun kalau dilatih terus itu 7 tahun dia bisa, walaupun belum serius amat. Nanti kalau sampai 10 tahun dia belum sholat, kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinina. Pukul anak itu kalau dia berumur 10 tahun dia belum sholat. Pertanyaannya, ada nggak ayah yang berumur anak-anak nggak sholat 10 tahun? Tapi kalau anaknya telat bangun pagi takut telat ke sekolah, marah bapak. Ngomong, aku telat keluar. Hanya dunia yang kita punya. Maka ke
sepanjang hari Allah ketika sudah paham perkara ini bahwa kita akan dituntut oleh Allah atas amanah yang diberikan kepada kita bab sholat tadi, kita laksanakan. Tentu tidak muncul langsung. Kata para ulama 7 sampai 10 tahun ada rentang waktu 3 tahun untuk memberikan teguran keras kepada mereka kalau belum sholat. Nah, sholat, awas kalau nggak sholat. 3 tahun waktu yang Allah berikan supaya 10 tahun dia terbiasa. Nggak perlu nunggu balik. Kalau nunggu balik jelas telat. Nanti lah Ustaz kan belum wajib, memang betul belum wajib, tapi ibadah sholat ini ibadah yang agung yang kalau nggak dibiasakan dari kecilnya nunggu dia akhir balik udah berat itu. Buktinya lihatlah hari ini Jumat yang nongkrong di Payamas Stadion, yang nongkrong di Taman Santa berpuluh bahkan beratus orang. Saya lewat stadion hari Jumat mau ngisi khutbah di Al-Ikhlas jalan-jalan. Lebih 50 orang anak-anak sekolah nongkrong di stadion. Saya pulang khutbah juga masih di situ. Di mana saudara? Masih di situ dengan pokoknya. Padahal bapak-bapak mereka saya yakin mati. Lalu kita merasa aman, enggak, kita merasa cemas ya Allah. Kalau kita hari dan telat karena dulu kita nggak ngaji, tidak ada kata terlambat untuk memberikan nasihat, berdoa kepada Allah, memberikan contoh, mengajak mereka, mendampingi mereka.